Inilah alasan mengapa sopir bus ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan di Subang. Guys, tahukah kamu setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi, polisi menetapkan Sadira, sang sopir bus Transputra Fajar sebagai tersangka dalam kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024. Bus dengan nomor polisi AD7524OG yang ia kendarai mengalami remblong dan menghantam tiang listrik di bahu jalan. Bus juga menyambar satu mobil dan 3 sepeda motor. Akibat insiden ini, 11 orang dilaporkan meninggal dunia. Lalu apakah alasan polisi menetapkan Sadira menjadi tersangka dalam kecelakaan ini? Yuk kita bahas. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya menetapkan Sadira sebagai tersangka dalam kecelakaan bus Subang karena terbukti lalai. Keputusan penetapan tersangka dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 13 saksi dan kondisi fisik bus Transputra Fajar. Penyelidikan kecelakaan dilakukan menggunakan metode traffic accident analysis secara kolaboratif antara Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang, dan Korlantas Polri. Dari hasil pemeriksaan, Sadira terbukti mengetahui terdapat masalah pada sistem rem bus. Sebab kendaraan itu sempat berhenti di area wisata Gunung Tangkuban Perahu dan rumah makan Budi Ajun di Ciater untuk perbaikan. Namun sopir asal Bekasi, Jawa Barat ini tetap mengemudikan bus yang mengangkut 61 penumpang hingga mengalami kecelakaan. Tak hanya itu, pemeriksaan fisik bus oleh 2 saksi ahli menyimpulkan bahwa bus yang Sadira kendarai tidak laik jalan. Sebab terdapat campuran oli dan air di ruang udara kompresor mesin, yang mana seharusnya ruang udara kompresor hanya berisi angin. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebocoran oli. Selain itu, oli bus sudah berwarna keruh karena sudah lama tidak diganti. Minyak rem juga diketahui mengandung air melebihi ambang batas normal 4%. Temuan lain berupa jarak antar kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm sehingga tidak sesuai standar yakni 0,45 mm. Kondisi yang paling krusial adalah ditemukannya masalah kerusakan pada alat booster rem akibat komponen rusak. Kondisi ini mengakibatkan sistem rem bus tidak berfungsi. Dari sejumlah temuan ini menunjukkan bus tidak menjalani perawatan secara rutin. Karena kelalaiannya, Sadira mendapatkan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda sebesar 24 juta rupiah. Sementara itu, pihak kepolisian juga akan terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PO bus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kelayakan kendaraan serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus dari bus biasa menjadi jet bus atau high decker. Guys, bagaimana pendapat kalian? Apakah hukuman ini adil untuk Sadira?